bahasa itu tidak terlalu penting karena waktu interview di akhir-akhir sekarang ini pas interview tuh ditanya kalau bisa bahasa Inggris silakan, kalau bisa bahasa Taiwan silakan, tapi kalau nggak bisa dua-duanya bahasa Indonesia pun silakan karena ada penerjemah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang udah sampai nih guys, sesuai janji di video gua yang kemarin tentang ngebahas gimana sih cara pergi ke Taiwan itu yang lewat pemerintah, yang terbilangnya kayak gratis lah gitu ya, lebih murah lagi. Dan di sini teman gua sekarang udah pada datang. Sekarang kita lagi makan bareng, kita lagi buka bersama. Pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya. Namanya siapa? Terus asal dari mana? Subscribernya apa nyebutnya nama YouTube-nya? Ya, ini mah obrolan santai aja, obrolan santai. Biasa-biasa. Ya kenalin, saya Randy dari Jawa Barat, Cikarang. Cikarang ya? Wih, masih Sunda juga dong, masih Sunda. Ini Bang, dari mana? Bagian. Assalamualaikum, kenalin nama Bani dari Subang, Sukamandi. Wih, Subang ya? Pantura. Oh, Pantura ya? Masuknya Pantura ya? Pantura. Bahasanya Sunda juga ya? Sunda juga. Jawa. Nah, ini kita langsung aja deh guys, to the point karena ini obrolannya, wah gila, ini daging banget sih, penting banget ini. Ini obrolannya penting banget. Daging banget ya makanannya daging. Ini obrolannya penting banget, makanya langsung to the point aja gitu guys, jangan terlalu banyak basa-basi lah. Takutnya durasinya terlalu panjang. Oke, ini kemarin kan lewat ke Taiwan tuh lewat jalur apa gitu, pemerintah itu katanya kan gratis. Awalnya saya dengar dari temen gitu kan, kayak percaya gak percaya gitu awalnya, kedenger ke Taiwan itu gratis itu. Makanya sekarang karena udah nyampe, gua langsung ngobrol biar jelas gitu guys, caranya itu gimana lebih enak gitu. Buat yang di Indonesia mungkin ini kan penting banget tadi kayak di Indonesia. Informasi ya. Informasi penting banget. Bermanfaat sih. Yang pengen kesini ke Taiwan. Dulu tuh gimana sih ceritanya? Wah, perjalanannya panjang itu. Panjang banget ya. Ya. Untuk saya sendiri, saya batch dari yang 2020. Waktu itu tesnya di Bandar Lampung. Kok jauh banget di Lampung? Ya, Bandar Lampung, semua satu Indonesia itu ngumpul kita di Bandar Lampung buat interview sama user dari pabriknya. Oh, dari pabrik. Jadi laupan dari pabrik itu datang langsung itu. Mungkin pertama kali itu. Karena yang sebelum-sebelumnya itu lewat video interview, lewat apa? Online interview. Nah, itu untuk waktu itu laupannya langsung datang didampingi sama orang dari KDI, interview kita di BP2MI Bandar Lampung. Namanya BP2MI Bandar Lampung. Itu 2020 atau 19 gitu, lupa. Udah agak lupa ya. Ini awal-awal tahu itu dari lewat pemerintah itu dari mana sih? Kalau saya sendiri awalnya iseng-iseng lewat buka-buka internet cara kerja ke Taiwan gitu. Nah, itu kebetulan ada lewat dari BP2MI cara ke Taiwan gratis melalui program SP2T. Ini kayaknya program baru ya? SP2T itu singkatan Special Placement Program to Taiwan, yang artinya penempatan secara gratis atau paling umumnya zero cost. Prosesnya nunggu berapa sampai terbang? Sampai daftar itu prosesnya apa aja? Sampai terbang itu berapa bulan gitu loh? Waktu itu tesnya itu Desember, akhir-akhir Desember. Nah, terus setelah itu kita nunggu proses itu sebulan, diumumin kelulusan siapa yang lulus yang bisa terbang ke Taiwan. Itu dari 200 orang, terus yang interview itu sekitar 30-an orang. Dari 30 orang itu dipilih 5 orang. 5 orang terbang. 5 orang terbang itu sekitar bulan Maret awal terbang. Jadi 3 bulan masuk. 3 bulan langsung terbang. 3 bulan terbang. Berarti sama dong kayak ngurus paspor itu sendiri. Ini kan lewat PT bukan sih? Ini lewat PT. Ini mandiri jatuhnya. Jadi kita yang ngusahain sendiri gitu ya. Kita misalkan daftar kayak gini loh, kayak proses kerja ke Korea gitu, bener nggak? Iya benar, mandiri semua ngurus-ngurus sendiri. Tapi dibantu BP2M. Dibantu BP2M. Iya, ngarah-ngarahin mana segala macam, terus diantar ke Teto segala macam. Bukan lewat PT ya? Masuk ke PT nggak? Enggak. Iya.
Bukan, maksudnya PT itu kayak agensi lah. Agensi kan? Ya, bukan kayak dulu kan. Gua kan lewat PT, bayar sekian juta, kita gak tahu apa-apa, semuanya diurus sama orang PT gitu. Iya, oh ini enggak, aku teto aja, aku yang datang ke tetonya gitu, tahu jadi berapa harganya, finansinya aku tahu, semuanya sendiri. Tapi didampingi sama BPDUMI. Itu waktu itu masih ada gak? Itu apa spesial gitu SP2T? Kayak jalurnya khusus ya? Pas Teto juga? Apa gabung semua? Gabung. Oh gabung. Gabung sama yang PT-PT. PT-PT. Iya. Gabung sama PT-PT. Iya. Waktu di Teto kan banyak tuh. Ada beberapa loket gitu kan? Gabung, tapi gabung. Gabung jadi satu ya? Iya, gabung sama semua. Kalau zaman saya dulu pisah. Bisa, Loketnya pisah. Yang di sebelah sini tuh pojok barisan panjang antrian itu dari PT-PT gitu. Nah, terus yang kita lewat SP2T itu nggak ada antrian, langsung jalur loket khusus. Langsung gitu. Nah, itu sih proses tetonya gampang. Ternyata sendiri, urus sendiri. Ini bener kayak emang bener gratis gak sih? Ya, skemanya sebenarnya gini, gratisnya ini dari Indonesia kita itu apa ya? Pakai uang dulu sendiri, kayak beli tiket, teto, semua pakai uang pribadi dulu. Uang pribadi. Sampai terbang di Taiwan itu kita semua notanya itu jangan dibuang. Kwitansi. Kita rembes ke kantor perusahaan. Reimburse Kantor itu perusahaan. diganti ulang dananya yang keluar. Tuker gitu, ditukar. Oh, ditukar. Sama pabrik. Makanya Sama itu pabrik. selama kita proses di Indonesia itu kayak tiket, terus apa kwitansi bikin paspor segala macam, semua itu jangan dibuang, tapi dikumpulin dan ditukar di pabrik. Itu yang disebut gratisnya seperti itu. Jadi ya kita ngeluarin dulu. Waktu itu tuh aku cuman habis 6 jutaan. Habis 6 juta? 6 jutaan itu kan belum lockdown ya. Belum ada lockdown, belum ada COVID. Sebelum lockdown itu rinciannya pesawat itu 3 jutaan, tiket pesawat 3 jutaan, Teto itu bisa 700-an, pokoknya total bersih itu udah habis 6 juta. Cuma bersih udah 6 juta. Udah 6 juta udah langsung terbang sampai Taiwan. Dari sini terus kita kwitansi kita urus, kita putar ke kantor. Itu nunggu 2 bulan kalau nggak salah dananya cair dalam bentuk NTD. Ya. Nah, kalau seperti gue ini, dulu kan gue ada potongan Kinatras berapa bulan gitu, 6 bulan kalau nggak salah. Nah ini kalau misalkan yang lewat BP2MI itu SP2T ada potongan Kinatras nggak gitu? Potongan sih nggak ada. Nggak ada potongan? Nggak ada potongan. Iya. Gila, nyesel banget gua. Kita nggak ada potongan apa-apa. Jadi ya gajian tuh ya utuh gitu. Gajian tuh Paling potongannya ya yang normal aja ya, Taiwan kayak ada uang mes, asrama ya, Aztec atau ya. sama. Cuman kalau kayak apa Cina terus gitu. Kinatras gitu nggak ada. Nggak ada. Wih, gila. Ini guys, wah kalian harus cari daftar, cara daftar itu gimana? Iya betul. Soalnya Langsung ini aja cari di Google SP2T, nanti di situ SP2T. ada apa sih info-infonya, baca-baca aja. kalau gue kan Nah ini bisa nanya sama ini kan yang ini yang baru datang, ini yang baru Mas Randy beres. kan, Mas Randy kan dari 2 tahun yang lalu. Lalu kan baru-baru nih. Prosesnya pun ya pasti ada sedikit perbedaan karena COVID. Oh, Jadi proses aku sendiri habis kira-kira budget 7 juta lebih lah. Nggak kayak dulu zaman Mas Randy. Oh. Karena ada tiket, vaksin, segala macam. lebih banyak pengeluaran kan. Terus info terbaru itu sekarang websitenya itu siskop2mi.bp2mi.go.id. Oke. Mungkin nanti di deskripsi bawah saya tulis ya. Beda sama yang dulu. Beda sama dulu. Kalau dulu jobs info. Oh iya dulu joki itu. Sekarang siskop2mi.bp2mi.go.id untuk daftar. Jadi di situ tuh kalau ada locker Banyak tinggal apply. Langsung Tapi apply. kalian harus daftar dulu, bikin akun dulu. Intinya nanti di website itu tuh kalian upload semua data diri dari mulai akte, foto, KTP gitu, segala macam di-upload di situ. Isi semua informasi kalian. Jadi di saat ada locker, kalian tinggal apply. Semakin banyak informasi kalian di-upload, itu semakin ya menurut aku sih semakin mudah pabrik-pabrik untuk ngambil untuk interview kalian gitu. Kalau untuk persyaratannya untuk pendidikan, minimal pendidikan nggak? S1 gitu, SMA bisa SMP, nggak? SMP sederajat. Minimal SMP sederajat. Minimal SMP.
lihat perusahaan sih, setiap perusahaan beda-beda. Ini kas dulu deh. Boleh. Berisik banget. Sebenarnya menurut aku setiap pabrik ada kualifikasi masing-masing. Syarat kualifikasinya setiap pabrik beda-beda. Jadi misalkan pabrik ini membutuhkan calon pekerja minimal umur segini sampai segini. Tapi rata-rata sih umur 20 sampai 35. Rata-rata umur 20 sampai maksimal 25. 35. Maksimalnya 35. Pendidikan SMA atau SMK sederajat. Nanti juga di websitenya ada kualifikasinya, umur berapa maksimal, terus pendidikan berapa. Jadi tergantung dari pabrik itu sendiri ya. Itu beda-beda syaratannya. Cuma ya benar-benar menurut aku sih mudah program ini. Lebih gampang yang ini ya. Benar, lebih gampang. Kayaknya ini baru program pemerintah kan? Yap. Yang seperti yang abang ini. Ini kan baru apa ya, kualifikasi, bukan kualifikasi, apa namanya? Seleksi apa? Kloter pertama. Enggak pertama juga, ada yang sebelumnya, ada juga. Ada yang sebelumnya. Jadi sejauh ini baru ada dua pabrik yang menerima, yang ngejalanin proses ini, program ini. Baru 2 pabrik dan keduanya itu tekstil. Ini benar-benar kayak program baru pemerintah ya? Program baru banget, nanti kedepannya mungkin banyak pabrik yang minta gitu. Kalau zaman Mas Randy kan dulu pihak Taiwan yang datang. Iya. Kalau aku itu baru-baru ini, jadi interview atau prosesnya itu video call dan tempatnya di UPT BP2MI. Kan UPT BP2MI kan nggak dari satu tempat doang. Jadi misalkan tiap provinsi ada, Jakarta, Bandung, Surabaya, yang kota-kota gede. Nah misalkan teman-teman atau yang lainnya domisilinya misalkan di Bandung, tinggal pilih aja tempat interview mau di mana. Kita yang nentuin? Kita yang nentuin. Pengennya di mana nih, misalkan kepanggil interview. Jadi nggak usah jauh-jauh, misalkan harus kemana, dari daerah mana. Kayak abang ini kan ke Lampung. Ya sekarang enak. Kita sekarang lebih mudah ya? Lebih mudah. Kayaknya mungkin ini prospek kedepannya pasti ini bakalan lebih maju yang ini sih kayaknya. Daripada seperti saya zaman dulu lewat PT, wah gila biayanya ugal-ugalan. Sampai sekarang yang habis corona ini kan biayanya sampai 60 loh. 60, 50 ya. Betul. 1 juta itu. Wah gila. Waduh. Gila bener-bener. Jual sawah berapa itu? Kalau yang proses agensi karantinanya bayar, itu nggak tahu. Itu Aku kan karantina semua dari pabrik. Biayanya kan 17 hari terakhir. 17 hari. 17 hari. 17 hari karantina itu semua ditanggung sama pabrik. Iya. Yang penting itu kwitansinya tuh jangan sampai hilang mungkin ya. Iya, jadi untuk proses SP2T ini ya untuk reimburse atau pengembalian dana, kecuali paspor itu kita biaya sendiri. Yang lainnya kayak visa, tiket pesawat, terus misalkan karantina di Indonesia kalau masih nanti gitu. Apa lagi yang kira-kira reimburse? Medical check up, semua kwitansinya, struknya itu jangan sampai hilang. Nanti diganti langsung pas datang hari pertama di pabrik, nanti diminta. Oh gitu. Berarti kalau hilang ya Udah. Itu udah Gantian. itu berarti kayak cek ya, Iya, kayak iya. bang cek ya. betul. Bisa ditukarkan uang. Tukar uang, jangan sampai hilang pokoknya. Aku kurang lebih kalau yang baru-baru 7 jutaan. Yang kemarinnya mau Beda 1 juta doang ya. tanpa karantina. Karena Bagi pabrik kan ngasih dana buat karantina 17 hari. Hotelnya juga lumayan. Tapi alhamdulillah gratis. alam itu yang paling penting. Ini penting banget guys buat kalian yang apalagi yang mungkin sekarang lagi duduk di SMK gitu ya. Betul. Lulusan itu siap-siap deh kalau misalkan mau kerja ke Taiwan. Mungkin dari pengalaman skill kali dibutuhkan ya. Ditanya nggak skill? Jelas pasti intinya. Tapi ya di Taiwan sendiri sih lebih tepatnya ke apa ya? Yang minat kerja aja sebenarnya. Kalau ada nilai plus dari pengalaman pernah kerja di pabrik, itu nilai plus. Nilai plus aja. Iya, pasti Taiwan lebih pengen ngambil orang. Iya benar-benar. Cuma aku sendiri jujur, aku kan baru dan belum bisa bahasa Taiwan. Jadi teman-teman Iya benar-benar ini dulu waktu proses apa kita harus wajib belajar bahasa seperti ke Jepang. Ini kan prosesnya udah sama kayak Jepang ya, Jepang Korea ya. Kita mandiri sendiri kan. Itu kan Jepang sama Korea diwajibkan belajar bahasa. Nah kalau ini gimana?
Apa kita wajib belajar bahasa dari yang pertama dulu ke Taiwan? Ya. Kalau itu kayaknya nilai plus kalau kita bisa bahasa Mandarin ya. Di Taiwan kan pakainya bahasa Mandarin. Itu nilai plus, dapat nilai plus kalau pas interview. Kebetulan waktu itu karena saya juga nggak bisa bahasa Mandarin, jadi saya pakainya bahasa Inggris. Karena persyaratan dari perusahaan yang mintanya itu mewajibkan bisa bahasa Inggris atau Mandarin. Oh. Gitu. Tapi kalau aku sendiri terakhir nih, Ya sekarang bahasa itu tidak terlalu penting karena waktu interview di akhir-akhir sekarang ini, pas interview tuh ditanya kalau bisa bahasa Inggris silakan, kalau bisa bahasa Taiwan silakan. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, bahasa Indonesia pun silakan karena ada penerjemah. ada penerjemahnya ya. Misalnya ada penerjemah. Berarti ini benar-benar yang mau aja niat kerja ini ya. Tuh. Wis gila. Ini pasti wah bukan. Tapi bagaimanapun kita harus belajar bahasa Mandarin. Nah, penting banget. Karena untuk kehidupan sehari-hari di sini juga kita perlu gitu. Ya, tips biar cepet sih ya dari sekarang belajar aja. Belajar. Dari sekarang iya benar-benar. Loker langsung. Apalagi yang di sekolahnya ada belajar bahasa Mandarin itu bahasa Inggris, mending cepat-cepat lebih apa ya, lebih giat Lebih ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi ya, Persiapan dari sekarang lah. persiapan dari sekarang ya benar-benar. Selain nilai plus buat interviewnya juga nanti kan di sini kehidupan kita pasti banyak Butuh ngomong banget. juga kan. Butuh banget. Kayak beli makan gini mesti harus bisa bahasa. Kalau nggak bisa bagaimana? Nggak bisa bahasa Indonesia orang sini. Iya. Penting banget bahasa komunikasi. Dan Jadi lebih ke belajarnya mandiri. mandiri ya. Mandiri. Kalau kayak ke Jepang atau apa kan kita di sekolahin dulu ya. Iya, sekolah dulu. Kalau untuk Taiwan kita mandiri lah. Itu sekolah juga kan katanya ke Jepang sama Korea kan kita gak boleh pulang, harus pendidikan. Betul. 3 bulan itu. Pendidikan. Kalau ini Kita nggak ada pendidikan. nggak ada pendidikan. Ada pendidikan, jadi misalkan setelah lulus, intinya tahap-tahapan yang aku kasih tau ya. Nah, pertama kalian masukin data-data kalian di website, kemudian di saat ada loker apply, kemudian misalkan keterima untuk tahap interview, nanti ada di email. Langsung email ke kita. Email pertama untuk jadwal info kalian mau di mana. Jadi itu milih nanti. Kalian pengen di mana interviewnya? Jadi sama aja kayak ada proses kita datang, nggak ada ya kita mungkin di rumah kali nunggu. Kayak gitu bukannya? Gimana maksudnya? Maksudnya kalau ada proses suruh apa gitu datang kita datang. Iya. Kalau nggak ada ya kita pulang ke rumah. Iya. Nggak nungguin di PT-nya apa ya, PT apa namanya? Nggak ada PT. Nggak ada PT ya. Apa sih itu BP2MI. BP ya di BP2MI-nya. Nggak ada, jadi langsung to the point aja. Misalkan ada info locker, play. Di saat kepanggil, nanti ada email. Kalian nanti daftarnya pakai email yang aktif. Jadi ada email untuk jadwal interview. Emailnya lokasi. berarti harus benar-benar aktif ya emailnya. Ya, itu prosesnya setelah interview. Misalkan kalian dipanggil interview, interview kan video call di UPT BP2MI yang kalian pilih, Jakarta, Bandung, Tangerang. Setelah interview, kalau dinyatakan lolos, biasanya 2 hari sampai seminggu. Biasanya itu. Iya, nggak terlalu lama. Nah, langsung ada email lagi, kalian keterima. Nah, setelah itu tinggal proses. Proses apa bisa segala macam persiapan. Kalau misalnya belum punya paspor, ya nanti proses bikin paspor gitu. Nah, kalau misalkan untuk gaji beda gak ya? Soalnya kan seperti saya gitu ya, gajinya seperti sekarang kan naik. Ya. Jadi 25.000 sekian lah ya. Nah, ini gajinya gimana? Beda gajinya berapa? Kemarin pas aku mau berangkat kan ada kontak kerja. Katanya ya 25 ya. Nah, 25 sekarang, berapa lah gitu lupa. Iya, sekarang segitu. Sama berarti ya? Sama. Oh, gaji sama ya? Sama. Gila. Jadi Sama dan tidak ada potongan per bulan. Keunggulannya itu keunggulannya gak ada potongan per bulannya. Nggak ada potongan. Yang paling buat gua menderita yang datang ke Taiwan tuh itu potongan, gak bisa ngapa-ngapain, aduh. menderita banget. Menderita banget, gak ada lemburan tuh pokoknya mati bener. Iya, gaji cuma segitu, bayar potongan 6 bulan. Kayak cukup buat makan gitu sehari-hari. Kan kita bayar agensi. Betul. Oh iya, untuk agensi, kita di sini ada agensi gak? Sebenarnya. Mungkin dari angkatan pertama dulu. Potongan agensi nggak ada sih, cuma mungkin nyatu sama ini ya, sama asrama, makan,
Itu total kita 4.000 kalau untuk di pabrik kita. Ada potongan 4.000. Ada 4.000 potongan itu apa aja? 4.000, cuman nggak dikasih detailnya itu potongan apa aja. Tapi dia bilangnya untuk makan, tidur, udah itu aja. Makan, tidur, askes, astek, Enggak, itu potongannya 4.000 udah. Udah. Kalau Aztek lain beda lagi, total kalau dipotong tuh total habis 6.000-an untuk potongannya. Potongan 6.000 gitu ya. Iya. Kalau aku berapa? Yang kalau potong. Cuman kalau biasanya Taiwan itu 2.500 bukan ya potongan. Iya kan? Iya kapan tuh? Untuk makan sama tidur gitu. Iya, itu tergantung dari pabrik sih. Iya, tergantung pabrik itu. Tergantung pabrik. Soalnya dari pabrik gua sendiri itu alhamdulillah ya, nggak ada potongan mes sama sekali, 2.000 itu nggak ada. Berarti Cuma potongan Aztek sama. iya, tapi ada potongan tabungan 3.000 wajib itu. Tabungan itu balik lagi kebijakan kan? iya, dari itu tergantung dari kebijakan pabrik masing-masing. Kalau di pabrik kita nggak ada tabungan. Ada tabungan ya. Suruh nabung sendiri kan? Kalau di pabrik saya itu ada 3.000, tergantung kita mau mintanya 5.000 dan 6.000, tergantung kita gitu. Tabungan mandiri sendiri. Tiap habis kontrak keluar itu kan kayak uang dingin lah. Betul. Uang dingin. Uang kita Kita lah. gak tahu apa-apa wah tiba-tiba. Nah, itu enaknya pas pulang ntar ada. Iya. Tiap pulang ada gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa prosesnya dulu, kalian datang ke Taiwan dulu, ya kan? Iya, intinya prosesnya gampang sih, mudah. Tapi ada agensi nggak di sini? Kita ada penterjemah. Ada penerjemah. Datang ke sini tuh kita tanda tangan apa-apa itu didampingin sama penterjemah. Ada penerjemah juga. Ada penterjemah. Karena kan kita juga belum bisa bahasa. Nah, jadi ada yang menerjemah. Mas dari abang sendiri gimana? Sama? Iya sama, kemarin pas pertama kali masuk pabrik gitu kan, langsung ditanyain kwitansi segala macam, ada ininya. Apa ya? Agen sekarang? Apa ya? Tahu? Kita nyebutnya penterjemah. Penerjemah kita. Penerjemah ya? Penerjemah. Dia yang ngurus apa KTP sini tuh namanya? Yang ngurus KTP, ARC, kita mau cuti, Iya, perpanjangan iya. kontrak. Jadi ada. Ada intinya ada. Ada. Kemungkinan kayaknya ada potongan agensi di kemungkinan. Betul. Kemungkinan sih, cuman yang nggak tahu ya, itu 4.000 itu mungkin ada di include di situ, jadi itu masuk ke situ. Kemungkinan ada ya. Soalnya kan itu kan kayak data-data kita kan dipegang sama dia semua. Iya. Kita ngurus perpanjang ARC, perpanjang paspor gitu kan. Mungkin. Iya, perpanjang kayak bayar apa askes kayak gitu. Kita mau cuti kan diurusin sama itu. Ada. Kayaknya kemungkinan ada sih ya. Mungkin sama yang lewat jalur sana Sama. juga. Mungkin kalau udah nyampe Taiwan sama kali. Mungkin sama. Cuman prosesnya doang yang dari Indonesia ke sini gitu. Iya sih. Kayaknya udah di. Oke, guys. Mungkin kita pindah. pokoknya karena ini udah mau tutup juga, udah mau malam guys. Katanya barusan petugasnya mau tutup. Jadi buat kalian yang belum jelas silahkan komen di bawah guys. Ada pertanyaan apa silakan komen di bawah. Mungkin nanti kita jelasin atau kalau sempat ada waktu kita bikin video baru lagi gitu ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai baru lagi gitu. Pokoknya tulis aja di komen di bawah karena ini udah mau tutup. Pokoknya terima kasih yang udah mau nonton. Share ke teman-teman kalian guys yang mau berangkat ke Taiwan. Ini gila penting banget. Ini penting banget. Jangan sampai kayak gua dulu abis jual sawah jual ini jual itu. Sampai jual sawah. Menghindari penipuan gitu. Nah, itu Bahaya. kayak yang sekarang viral banget yang mau pergi ke Polandia itu. Oh iya, ada itu. Itu sampai viral. Terlantung dia di Turki ya. Iya, sampai sekarang terlantang-lantung di Turki itu gara-gara ilegal sih. Itu keluar dong. Oke. Nggak guys, kita udah sudah pergi. Oke, yuk assalamualaikum. Sukses terus ya, sehat pokoknya.